Dulu saya ini orang yang apolitis, anti negara dulu. Dulu. Zaman saya aktivis itu, saya paling nggak percaya sama negara itu. Kalau saya sebagai seorang politisi, setiap ruang itu adalah ruang gagasan bagi saya. Setiap momentum, mau Baik. 2, 3 orang, 4 orang, saya akan melakukan transformasi gagasan. Saya yakin kalau dia backgroundnya aktivis, dia punya gagasan itu, punya mimpi itu, punya visi itu, punya ide itu, setidaknya memfilter lah ruang politik yang pragmatis ini. Cocok. Makanya ya saya dorong teman-teman aktivis, yuk masuk di politik. Tantangan Anda itu adalah bagaimana memperbaiki sistem politik kita ini. Masuk ke dalam, ambil kebijakan, lahirkan kebijakan untuk perbaikan. Di situ Anda berdakwah sebenarnya. Nggak percaya, coba aja, saya udah melakukan ini gitu loh. Anda masuk ke situ, prinsipnya jangan biarkan saya sendirilah, ayo kawan-kawan, masuklah. Biar kita bareng-bareng kita ini di dalam. On your mind, bicara santai. Ini banyak sekali yang nge-request ke saya, Bang, kenapa sih nggak bicara dengan seorang anggota dewan? Nah, rasa-rasanya kalau bicara dengan anggota dewan ini ada semacam sebuah opini publik ya. Wah, anggota dewan ini nggak ada kerjaannya. Ya, anggota dewan ini hanya jadi beban negara. Nah, ini nih kali ini kita mau coba bedah ya. Apakah benar seorang anggota dewan itu adalah beban negara? Ini bahaya nih teman-teman semua. Saya sedang bersama dengan Bang Ahadiansyah ya, atau biasa kita kenal dengan Guru Toi, ya, anggota DPR Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selamat sore, Bang. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau bicara santai sama Bang Ahadiansyah, kita yang agak grogi nih. Wah, santai aja kita. Ini terlalu ini. Iya, jadi ngalir. Iya. Jadi teman-teman semua, Bang Ahadiansyah ini for your information ya. Bang Ahadiansyah ini sekarang jadi seorang ya legislator, tapi dulu itu adalah seorang aktivis. Iya. Ya, abang saya juga di organisasi. Banyak sekali memberikan kontribusi pemikiran dan kontribusi kepada masyarakat tentang bagaimana ya masyarakat hari demi hari merasakan kehidupan yang semakin baik. Nah, hari ini, Bang, dari seorang aktivis kemudian menjadi seorang legislator. Iya, iya. Ya. Ada sebuah penerusan perjuangan rasa-rasanya, Bang ya. Kan biasanya kalau aktivis itu kan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Betul. Kalau jadi legislator gimana, Bang? Kalau legislator malah ini ruangnya yang lebih clear, lebih clear. Kalau dulu di level aktivis kita mungkin gagasan, strategi gerakan yang memang di luar kekuasaan. Nah, sekarang di legislator adalah ruang kekuasaan yang memang dipakai. Ya, apa gagasan dulu yang harus kita teruskan kira. Saya kira ini momentumnya. Gagasan, pikiran, ide yang dulu zaman kita mahasiswa ini momentumnya untuk dikerjakan sebenarnya. Iya, banyak, Bang, yang berasumsi nih stigma dari masyarakat ya. Biasanya kan seorang aktivis itu kalau waktu mahasiswa nih, kerasnya luar biasa, kritiknya luar biasa. Kalau sudah masuk di lingkaran kekuasaan, megang jabatan, katanya melempem, ompong katanya. Gimana kira-kira tuh? Nah, tidak semua seperti itu. Saya kira ada perbedaan dunia ya. Dunia aktivis itu begitu. Kita ngomong ideas itu, ideas gagasan besar, keadilan, kejujuran, kebenaran, semua kita ideas yang kemudian kita rumuskan dalam perspektif kita. Bahwa misalnya demokrasi itu adalah begini, gagasannya harus ini. Tapi ketika Anda masuk di ruang politik, itu adalah fakta. Cocok. Jadi ada ide, ada fakta. Kalau ini tidak ketemu, itu yang disebut dengan masalah. Ide kita keadilan, tapi ada fakta yang beda, ya masalah. Nah, saya mungkin akan mencoba masuk ke ruang ini, coba menautkan mana masalah dan mana fakta. Nah, satu kata kunci dalam politik ya ada negosiasi. Negosiasi adalah sebuah kata kunci yang penting dalam kita berdemokrasi. Anda punya gagasan besar, tentu gagasan besar itu diperjuangkan sampai kapan. Tapi Anda juga harus bernegosiasi ketika ada gagasan yang lain. Ada kompromi berarti di sini. Ada kompromi. Selama gagasan besar kita tercapai, untuk menuju ke sana kita harus mundur-mundur dikit lah. Itu yang disebut dengan negosiasi. Dunia politik itu sangat kompleks dan dunia aktivis itu juga dengan kompleksitasnya sendiri masing-masing. Kalau ini ya tadi ya ada perbedaan kelompok, ada perbedaan gagasan. Yang tantangannya kita sebagai aktivis itu kan mendorong gagasan besar tadi bisa diterima. Cuman kan harus membuat pemetaan ruang mana, harus ngisi di mana Anda harus menang, di mana semua ini harus dipetakan. Ilmu aktivisnya harus dipakai dong di situ. Tapi banyak masyarakat, Bang, yang berasumsi juga nih. Ini asumsi masyarakat liar tentang anggota dewan nih, Bang.
mereka berasumsi bahwa ya kan kalau jadi aktivis uangnya kecil katanya. Kalau jadi anggota dewan kan ada uang dana aspirasi, inilah ada kunjungan kerja yang padahal nggak kunjung-kunjung selesai itu kunjungannya katanya. Itu kira-kira gimana Bang? Apakah benar bahwa memilih jalan politik menjadi seorang anggota dewan, kemudian pimpinan daerah misalkan itu ya untuk memperkaya diri sendiri misalkan Bang, untuk dapat uang misalkan? Ya, tergantung sih standing posisi Anda di mana. Ketika Anda sebagai aktivis tentu ada gagasan besar. Soal fasilitas yang ada itu saya kira gunakan saja untuk kepentingan itu. Selama Anda mendapatkan fasilitas itu dan ada standing position, misi yang besar, itu berkah untuk Anda lebih luas untuk berjuang. Nah, mungkin itu penting juga menentukan calon DPR, calon pemimpin, track recordnya harus dilihat gitu. Kalau track recordnya aktivis ya oke, itu ada garansi dia akan lebih baik. Jadi orang bagus di dalam. Sepengalaman saya selama menjadi anggota DPR, alhamdulillah saya dapat fasilitas-fasilitas itu. Insya Allah dalam aktivitas saya keseharian, saya mungkin orang yang tiap hari akan mereport ke publik apa yang saya kerjakan. Bisa dicek di medsos saya. Saya tidak pernah lupa memberitahukan kepada orang saya sedang ini. Itu bagian dari akuntabilitas publik saya. Bahwa saya ini bekerja loh, tidak diam. Untuk menepis kecurigaan publik tadi. Biar publik yang menilai itu. Saya tidak mau mengatakan itu. Itu bagian dari akuntabilitas saya. I know seperti yang Anda pikirkan, tapi I do something ini. Aku melakukan sesuatu juga sesuai dengan track saya. Nah, mungkin teman-teman bisa cek lah soal apa yang menjadi output, gagasan, aktivitas saya selama ini. Kan sekarang kita udah masuk tahun politik nggak sih sekarang? Sebentar lagi nih Mas Yusril. 2024 ya? 2024 ya. Ini kan waktu putar terus. Nah ini yang menarik nih Bang. Kan kalau anggota dewan itu susah kita bisa tahu narasinya. Gitu ya. Kok jadi unik ya? Publik itu hanya mengetahui calonnya saja dari stiker, hanya dari baliho yang dipajang, tapi kita nggak tahu ide besarnya tentang kemaslahatan umat, kesejahteraan masyarakat. Kira-kira gimana Bang? Ya saya kira instrumen-instrumen politik itu kan banyak. Bisa lewat media, bisa lewat face to face, bisa lewat pertemuan besar. Itu kan media untuk mentransformasi gagasan kita. Podcast ini termasuk? Termasuk. Cocok. Saya setuju podcast ini menjadi alat perjuangan juga nih. Siap. Ini media yang sangat efektif untuk menyampaikan gagasan itu. Nah, saya kira kalau saya sebagai seorang politisi, setiap ruang itu adalah ruang gagasan bagi saya. Setiap momentum, mau 2-3 orang, 4 orang, saya akan melakukan transformasi gagasan. Bahkan saya menginformasikan aktivitas saya juga menghimpun informasi lalu kelola, bisa jadi itu menjadi arah gerakan baru yang sedang saya kerjakan di DPR. Gagasan-gagasan itu. Ini menarik ya teman-teman ya. Kalau saya bicara sama Bang Ahdian, saya karena beliau berlatar belakang aktivis, rasa-rasanya belum seberapa ya perjuangan saya dulu waktu zaman mahasiswa ya. Sekarang beliau terus berjuang lah untuk kepentingan masyarakat, memperjuangkan kemaslahatan umat ya. Yang menarik juga Bang, ada nggak sih perbedaan keberpihakan ya? Kalau kita bicara tentang anggota DPR itu kan ada rakyat, ada masyarakat lah dalam arti yang diperjuangkan, konstituennya, kemudian ada partai politiknya, kemudian ada kepentingan pribadi anggota dewannya. Kebanyakan ya yang tampak di ruang-ruang publik itu kan keberpihakan anggota dewan ini cenderung pada partai politiknya, bukan kepada konstituennya. Kira-kira untuk menepis hal itu Bang gimana? Ini yang perlu disinergikan sebenarnya. Jadi keberadaan anggota DPR itu kan karena utusan parpol. Dia mandat tertingginya di partai politik. Saya kira semua partai punya gagasan dan misi yang bagus. Ada konstituen, ada kader, dan dia punya target. Partai yang terdaftar di Indonesia ya partai yang sudah terverifikasi asas Pancasila. Target dan outputnya jelas. Nah, cuman ada persoalan-persoalan keberpihakan kepentingan partai, ada juga persoalan publik. Ini kan harus dipilah nih. Ya kalau persoalan partai ya tadi gagasannya misalnya di PKB saja, di partai saya itu kan bicara masyaallah ummah, politik Islam ahli sunnah wal jamaah. Gagasan ini tentu selain diperjuangkan kebijakan juga harus diturunkan ke masyarakat. Impactnya apa hasil perjuangan itu? Kalau saya Mas Yusril kembali kepada setiap manusia ini adalah pemimpin bagi dirinya dan orang lain. Maka dia berkewajiban melaksanakan perintah agama itu, dia memimpin dirinya, keluarga dan masyarakat.
Nah, ini secara pribadi harus sinkron dengan kepentingan partai dan kepentingan masyarakat. Instrumennya banyak kok, misalnya. Iya. Misalnya DPR itu harus turun reses. Reses itu kan bertemu masyarakat. Di situ Mas Yusril kebayang nggak? Saya dalam sekali reses anggota DPR itu provinsi dalam setahun 3 kali, 4 bulan sekali. Setiap reses itu bertemu 150 orang. Iya. Dalam sekali reses itu, Mas Yusril, itu hampir ratusan usulan. Iya. Bangun jembatan, bangun masjid, minta pemuda, semua. Lah kali 10 itu udah ada 1000 aspirasi. 1.500 lebih ya. Itu yang dibawa di parlemen oleh kami dalam bidang kami di komisi, dalam bidang kami sebagai anggota DPR di Banggar, semua tertransformasi dalam bentuk program. Oke. Nah, tentu dari 10.000 usulan tentu tidak bisa semua diakomodir. Cocok. Mana yang menjadi kebutuhan, kepentingan, yang saya sebut mana need dan mana wish. Cocok. Kalau wish ini kan gagasan tinggi nih. Tapi need kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi maka itu akan menjadi problem. Menjadi sebuah problem. Ini harus bisa dipisah. Iya. Kadang kalau orang tidak berlatar belakang aktivis mungkin itu dicampur-campur. Ya bisa juga karena pengalaman kan. Enggak punya pengalaman manajemen itu, manajemen isu lah ya. Ya, itu dia. Nah, Penting itu. Ini menjadi menarik teman-teman semua. Yang menarik juga Bang, banyak aktivis. Kalau tadi kan publik nih, nah ini khususnya untuk para aktivis. Iya. Ya, mereka ini banyak bertanya-tanya bahwa anggota dewan ini masuk partai politik, jadi anggota dewan pragmatis katanya. Ya kemampuan manajemen kepemimpinannya. Kenapa? Karena banyak anggota dewannya tuh yang tidak berideologi partai, Bang. Dalam artian begini, Bang, tiba waktu, tiba akal. Iya. Jadi mereka atau misalkan saya nih mau ikut anggota dewan, tidak punya tubuh politik, tidak punya background aktivis, tidak punya track record yang bagus lah misalkan. Tapi hanya karena saya punya uang misalkan. Oke. Ya, saya mau masuk partai ini. Saya bayar misalkan. Ya. Saya ikut calon, dapat saya. Tapi saya tidak tahu ruh dari partai tersebut, ideologi partai. Akhirnya ya terbengkalai apa ini, Bang. Ya itu dia yang saya bilang. Saya kemarin ngobrol di mana-mana, saya paling menolak politik transaksional ya hari ini. Oke. Ketika politik transaksional maka ada bayar membayar. Itu yang saya bilang, ada 2 model kecenderungan yang berpotensi terjadi. Satu, output kerja seorang politisi tadi unqualified. Karena dia akan cenderung pragmatis. Iya. Karena dia beli toh. Cocok. Nah, terus yang kedua, ya soal positioning dia akan terus-menerus sangat pragmatis dalam melakukan kerja-kerja ini. Saya beli partai dalam tanda kutip, tentu saya akan ada feedback yang sifatnya pragmatis. Iya. Saya tidak ingin mengatakan tidak ada praktek itu lumrah dan banyak di parpol. Makanya saya bilang, para aktivis masuklah di ruang-ruang ini biar Anda juga bisa membersihkan ruang demokrasi ini. Iya. Ada fakta itu tapi sebaiknya tidak menggunakan pola itu. Iya. Nah, bagi kelompok aktivis sebenarnya ini ruang akses kue kebijakan ini ya kembalilah dia masyaalil ummah kan, kemaslahatan masyarakat. Iya. Saya yakin kalau dia backgroundnya aktivis, dia punya gagasan itu, punya mimpi itu, punya visi itu, punya ide itu, setidaknya memfilter lah ruang politik yang pragmatis ini. Cocok. Makanya ya saya dorong teman-teman aktivis, yuk masuk di politik. Anda kalau punya gagasan perubahan, perbaikan, aktivis masuk. Iya. Ambil ruang perubahan perda tadi, ambil gagasan programnya, lakukan advokasi anggaran dari dalam. Insya Allah kebijakan itu ya setidaknya kalau nggak semua ya mulai dari 25% ke 50% ke ya walaupun nanti mimpi kita bisa 90 sampai 100%. Itu mimpi. Iya, wish-nya tadi. Iya, tapi itu wish ya yang namanya wish lah. Iya. Kadang-kadang kan bisa error juga kan? Benturan dengan fakta. Iya. Tapi problemnya kalau kita tidak melakukan, itu sama dengan membiarkan hal-hal yang buruk kan? Iya, benar-benar. Anda membiarkan hal yang buruk, ya kalau Anda balik ke agama dosa dong, Bos. Iya. Dosa. Artinya ketika kita punya gagasan besar, kita harus lakukan. Kalau kita diam dengan gagasan kita, nggak ada perubahan, kesalahan-kesalahan itu terulang. Nah, yang menarik nih, Bang, sejauh ini sudah sejauh mana yang dilakukan oleh DPR? Provinsi NTB misalkan kan kita tahu bahwa NTB ini kan pemerintah provinsinya punya gagasan besar, NTB Gemilang, NTB Gemilang itu. Iya. Yang dilakukan oleh DPR untuk bersama-sama dengan gubernur untuk memastikan bahwa NTB harus memang gemilang. Iya. Di kemudian waktu.
Iya, ini kan gubernur mimpi besar itu kan ente bilang tertuang dalam RPJMD. Iya. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang harus dikerjakan dalam 5 tahun 5 tahun masa kepemimpinan. jabatan. Ada turunannya kalau tidak salah ada 5 misi untuk menuju ke sana itu. Iya. 5 misi dan segala produk kebijakan antara eksekutif dan legislatif kan terkomunikasikan dan bisa sinergi sebenarnya. Iya. Tugas anggota DPR dan lembaga DPR itu melakukan evaluasi dan controlling sejauh mana target dan capaian tadi tercapai. Iya. Nah, tentu kalau ada hiruk pikuk, diskusi, kritik A, kritik B itu dalam konteks mengkritik biar lebih konstruktif dan lebih progresif sebenarnya. Iya. Banyak kemudian oh ini kok enggak bukan soal itu. Tapi soal kita sepakat cantolan besar kita adalah NTB Gemilang itu dituangkan dalam dokumen resmi RPJMD lalu turun jadi program. Nah, inilah tugas anggota DPR melakukan kemitraan. Karena DPR juga sudah mendorong anggarannya. Iya. DPR itu kan yang membahas dan menetapkan anggarannya. Fungsi budgeting. Fungsi budgeting. Yang melaksanakan itu adalah eksekutif. Tugas kita adalah mengevaluasi. Cocok. Iya. Begitu juga di aspek regulasi, perda segala macam. Banyak. Ini yang saya lihat sejauh ini DPR selalu mengambil peran konstruktif bahwa RPJMD itu harus tercapai sesuai dengan targetan-targetannya secara normatif maupun secara kualitatif. Khusus soal legislasi itu ada 2 pintu. DPR provinsi tercatat sebagai dalam setahun itu bisa memproduk 10 perda. 10 perda. Biasanya itu inisiasi DPR secara personal, secara kepartean, secara komisi, secara keanggotaan bisa menginisiasi perda apa saja. Iya. Kemudian ada inisiatif dari eksekutif. Iya. Nah, ada biasanya kita bahas dalam setahun ini bahas dulu nih legislatif 5 selesaikan dulu. Nah, dari beberapa item perda sejak gubernur terpilih, memang ada beberapa peraturan daerah sebenarnya mensupport ini ya. Iya. Soal tentang NTB Gemilang. Salah satunya bagaimana perda pencegahan perkawinan anak. Benar. Perkawinan anak ini kan berkontribusi lahirnya stunting, berkontribusi lahirnya gizi buruk, tingginya angka kematian, tingginya angka pengangguran, banyak aspek. Iya. Walaupun ini sebenarnya bukan inisiatif eksekutif, tapi dari kami DPR. Ini bagian dari mendorong NTB Gemilang harus melaju lebih kencang gitu loh. Iya. Nah, kalau saya sih secara pribadi dan podcast Bicara Santai ini Bang mendukung sepenuhnya. Iya, semasi itu menjadi bagian dari kemaslahatan umat. Iya. Nah, kita tadi udah bicarain perda nih Bang. Kan kalau DPR juga nih Bang, kita bergeser lagi nih. Seorang aktivis sekarang di DPR. Iya. Biasanya kan yang di demo sering sekali sama mahasiswa. Aktivis itu kan adalah anggota dewan. Iya. Iya. Ini gimana mau kita tahu nih respon dari seorang aktivis ketika adik-adiknya demo juga. Mungkin junior-juniornya di organisasi demo juga tuh di DPR, Bang. Kira-kira gimana, Bang? Saya bilang saya kan pelaku dulu. Saya bilang. Bahkan di ruang saya di DPR itu ada yang sudah sangat lama di situ. Kaget. Loh, kok sekarang jadi anggota? Dulu demo kata dia. Lah saya bilang begini. Maksud saya kalau ada ekspresi adik-adik yang seperti itu, saya pelakunya, saya ngerti, saya tahu. Tentu saya tahu menghadapinya. Dan saya bilang, ya kalian kalau demo WA aja udah selesai, ngapain demo? Saya bilang gitu. Kalaupun mereka datang, saya ajak ngobrol. Saya senang sekali menerima teman-teman itu. Ketika duduk bareng, kita agak dingin membicarakan apapun. Karena saya sudah ngerti gimana demo itu jalan panas, teriak-teriak di jalan, bakar ban. Tentu itu penuh dengan artinya tidak konsentrasi kita bicara, selalu yang ada emosi yang terbakar. Tapi bagi saya itu is okay, itu bagian dari proses advokasi yang teman-teman lakukan. Bagian pembelajaran Bang ya. Tinggal saya jemput yang di parlemen ini gitu. Ayo teman-teman saya bantu apa? Saya sangat welcome gitu itu. Tapi yang sering banget terjadi nih Bang, masalah emosional, nggak concern dalam bicara karena capek, lelah dan lain sebagainya. Misalkan saya demo nih Bang, pergi jam 9 pagi, ya kan? Udah berkoar 1 jam depan DPR Bang, nggak keluar anggota dewan. Apa disengaja ini Bang? Mungkin disengaja ya, ditunggu dulu sampai jam 12 sampai udah lapar dan udah kepanasan ya aktivis. Tahu rasa kalian panas dan kelaparan dulu udah baru kita temuin. Apa emang kayak gitu Bang atau kayak gimana? Kenapa yang kita udah 1 jam ya masih fresh kan, masih pagi nggak langsung ditemui? Kenapa dibiarkan sampai jam 12 Bang? Sebenarnya enggak. Mas Yusri kalau tahu DPR itu mengagendakan aktivitasnya
3 bulan sekali itu kita agendakan nih loh, kegiatan kita dalam satu masa sidang ada sampai 4 bulan. Oke. Bisa jadi mereka datang mungkin karena agenda DPR sedang di luar, bisa jadi agenda DPR mungkin sedang sedang ada aktivitas yang padat, mungkin dia juga turun ke masyarakat, reses ini segala macam. Iya. Nah, selama anggota DPR, sepengalaman saya di provinsi, selama anggota DPR-nya ada, pasti pimpinan kami merekomendasi apa yang terima. Sejauh ini, sejauh ini yang saya tahu dan yang saya alami. Dan cuman kalau ada adik-adik yang mengenal saya biasanya WA tuh, "Bang, kami di luar." Saya bilang, "Ayo masuk." Polisi ngelarang. Saya keluar malah, saya tarik, "Ayo ngopi di teman." Berapa orang gitu. Nah, iya. Misalnya kayak begitu. Ya itu kemudahan aja bagi para aktivis yang punya teman aktivis gitu loh. Iya. Why not? Ini gedung rakyat, semua bisa masuk, saya bilang gitu. Iya. Mungkin karena Anda pakai label demo ya susah masuk. Susah masuk. Makanya saya bilang, ayo masuk kita ngobrol dalam. Nanti saya ajak kalau ada anggota DPR kita obrolin yang teman-teman mau. Kecuali misalkan anggota dewannya seorang aktivis. Jadi cara penerimaannya dia ngerti nih. Masuknya di mana, nanggapinnya kayak gimana adek-adeknya nih. Karena mantan pelaku kan. Karena mantan pelaku. Kalau mantan pelaku ngerti gimana tuh beratnya jadi seorang aktivis yang nggak usah lama-lama, ayo masuk deh gitu kan. Iya. Tapi ada yang nggak punya latar belakang aktivis, Bang. Ada biaran dan anak-anak itu nanti kalau udah lapar, udah capek pulang kok mereka. Tapi kalau yang dihadapi itu adalah benar-benar aktivis, mereka mau perjuangin, udah sampai mati mereka di depan, Bang. Kalau nggak dipanggil-panggil, bentrok pasti ujungnya chaos pasti itu. Iya betul. Kan saya kalau sebagai pelaku ya chaos itu kadang-kadang bagian dari setting aksi. Iya. Supaya terpublikasi. Jangan dibongkar, Bang. Jangan dibongkar. Ya kalau saya bicara soal psikologi massa ini segala macam udah ngerti kan. Artinya saya mengerti menghadapi itu. Makanya anak-anak ketika ada yang WA saya tahu ada yang demo, saya kenal orangnya dan dia kontak saya sangat terbuka. Ayo teman-teman masuk yuk. Lewat cara saya. Selama biasanya ada yang telepon berapa orang, ayo Dek, saya terima aja. Nah tapi ada prosedural juga karena DPR itu kan sebuah lembaga yang ada mekanisme birokrasi dan ada tata cara. Benar. Yang memang itu juga teman-teman harus menghormati juga. Iya. Tapi di sisi lain, ya kalau ada banyak aktivis, saya kira banyak cara untuk masuk, tidak harus pakai mekanisme itu. Kalau Anda menggunakan mekanisme demokrasi, ya lama diterima. Harus bersurat dulu, tunggu RDP segala macam. Ini ya Indonesia, negara kita harus ikut kan, kira-kira begitu. Jadi kalau kita bicara diskusi dengan beliau banyak sekali yang kita dapatkan ya. Apalagi kalau kita bicara tentang dunia aktivis, hatam beliau. Dikit-dikit lah gitu. Dari awal sampai akhir lah. Kan kita tahu bahwa dunia aktivis ini kan sebenarnya harapan. Aktivis-aktivis ini diharapkan ke depan bisa melanjutkan estafet kepemimpinan, khususnya generasi. Karena politik yang kemudian dianggap kotor, ya para aktivis ini dia ogah masuk politik. Banyak yang nggak mau jadi jadi politisi. Kira-kira pandangannya Abang dan harapannya untuk masa depan NTB ke depan seperti apa? Saya kira buat teman-teman aktivis dan anak muda, Anda jangan terlalu lama dengan zona nyaman Anda. Zona nyaman itu kan nyaman aja jadi aktivis yang terus merdeka, nyaman aja jadi pengusaha, nyaman aja jadi PNS. Itu kan zona nyaman. Iya. Tantangan Anda itu adalah bagaimana memperbaiki sistem politik kita ini. Masuk ke dalam, ambil kebijakan, lahirkan kebijakan untuk perbaikan. Di situ Anda berdakwah sebenarnya. Nggak percaya, coba aja, saya udah melakukan ini gitu. Anda masuk ke situ, ya. Dan kalau Anda tidak masuk, justru saya khawatir orang yang tidak punya background standing position keberpihakan kepada demokratisasi, kepentingan masyarakat, kemaslahatan umat. Saya yakin para aktivis yang hampir ribuan di NTB ini, salah satu ruang ekspresi untuk mendorong gagasan Anda untuk menjadi fakta di politik. Jangan tidak diambil, harus diambil oleh kelompok muda, teman-teman aktivis, sehingga betul-betul NTB itu lebih maju. Benar. Jangan teriak-teriak di luar terus. Penting ada yang ekstra parlemen, tapi juga harus ada yang di parlemen. Ini prinsipnya jangan biarkan saya sendirilah. Ayo kawan-kawan, masuklah. Biar kita bareng-bareng kita ini di dalam. Jangan biarin Bang Ahdiansyah sendiri katanya. Karena kalau cuma sendiri aktivis kalah mungkin Bang ya, kalau di situ ya, lingkaran itu ya. Tergantung ke kemampuannya, strategi dan pengalamannya. Benar. Dan satu lagi Mas Yusril, dulu saya ini orang yang apolitis, anti negara dulu. Zaman saya aktivis itu, saya paling nggak percaya sama negara itu. Saya paling nggak percaya. Tapi transformasi itu saya alami ketika dari zaman mahasiswa masuk NGO, saya hampir banyak advokasi, saya teriak-teriak hampir 15 tahun di NGO. Saya tidak bisa merubah banyak hal.
Iya. Nah, ternyata setelah saya evaluasi, Anda harus bernegara, Anda harus masuk dalam negara. Masuk dalam sistem itu. Masuk, karena dia punya resource, punya uang, punya pegawai, punya program, duitnya kelola di sini semua. Ini kalau dibiarkan terus orang yang mengelola tidak punya atensi dan keberpihakan, terus akan berjalan seperti itu. Iya. Sementara kita seorang aktivis, seorang yang punya gagasan hebat, punya keberpihakan, masih terus dalam zona nyamannya, keasikannya tadi. Yang saya sebut zona nyaman ini kan teman-teman merasa merdeka di luar kan? Iya. Merdeka, merasa hebat. Saya jadi aktivis NGO itu dihormati loh Mas Yusril, datang ke masyarakat, oh ini. Tapi kan sampai di situ. Sampai di situ aja. Perubahan yang lebih vital yang Anda bisa lakukan di politik. Iya. Banyak perubahan. Contoh jadi gubernur, jadi bupati, jadi DPR sangat bisa mendorong perubahan karena di situ kebijakan, di situ program, di situ budget, di situ sumber daya manusianya. Negara lah yang megang, masuk ke negara dalam politik. Oke, artinya ketika kita ingin membuat perubahan yang jauh lebih besar, masuk dalam politik. Ruang dakwahnya di situ. Politik. Ruang dakwahnya. Ruang dakwahnya di politik. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang menarik lah teman-teman semua ya. Seorang aktivis ya masuk ke dalam politik dan sampai hari ini terus menjadi aktivis. Saya katakan Mas Yusril, ini tantangannya besar, tawaran-tawarannya banyak. Nah ini kan harus kuat secara ide, secara komitmen, secara gagasan. Dan saya coba terus bergaul dengan teman-teman, mempertahankan ide dan gagasan idealisme itu saya kira. Kalau Bang Ahdiansa udah nggak kuat besok 2-3 tahun lagi, ya nanti kita ingatkan bahwa ada podcast ini Bang. Iya. Bang pernah berkomitmen seperti ini bahwa kirimkan saja linknya Mas. Siap. Biar saya ingat gitu loh. Bahwa kepentingan masyarakat NTB adalah yang paling utama. Insya Allah saya tetap berniat untuk dalam posisi itu. Mohon doa dan mohon doronganlah kita semua. Oke. Biar teman-teman bisa lebih support saya bareng lagi. Bahkan itu tadi saya tolonglah Mas Yusril juga ciptakan banyak teman-teman masuk ke situ. Siap. Ini kan bagian dari perjuangan nih podcast bicara santai nih, Bang. Amin. Semoga ya. Oke. 2024 Bang masih 2024 masih mau calon mau di provinsi apa RI dulu lagi Bang? Soalnya saya udah ditanya sebagai aktivis, saya coba jawab sebagai politisi lah. Oh boleh, ya. Jadi kita tunda dulu segmen akhirnya. Gimana Bang? Ya sebagai seorang politisi. Begini Mas Yusril, tentu seorang politisi tidak pernah mengucapkan satu gagasan target politiknya. Saya ingin bongkar satu hal, politisi itu dia akan maju dan tidak pernah mundur. Kalau meyakini ruang itu sebagai ruang perubahan, kalau ada tingkatannya lebih besar ambil dong, karena semakin luas lahan pergerakannya. Iya. Dan kalau Anda ninggal apa yang diperjuangkan juga melepas kewenangan, melepas ruang-ruang menjadi alat perubahannya. Iya. Saya kira belum ada kata mundur dan belum ada kata kapok. Insya Allah saya akan tetap berjuang di ruang politik ini. Saya kira sejauh ini. Tadi pesannya Bang Ahdiansa, kalau mau berjuang bukan hanya berjuang jalan raya, bukan hanya berjuang ya melipat tangan di atas meja, tapi perjuangan itu bisa kita mulai dan masuk ke dalam ruang-ruang politik. Dan salah satu ruang perjuangan yang bisa anak muda tempuh adalah ya masuk ke parlemen. Podcast Bicara Santai dan podcast, parlemen. Ya. Dari podcast menuju parlemen. Widih, ini kayaknya perlu kita buat harus itu. Ya, dari podcast untuk parlemen dan untuk masyarakat NTB. Iya. Kita udah masuk di segmen akhir nih Bang. Oke. Sebelum kita tutup podcast Bicara Santai kali ini, kami dari podcast Bicara Santai punya satu souvenir Bang. Oke. Jadi souvenir ini bentuk terima kasih kami kepada Abang karena bersedia berbagi cerita dan yang paling penting memberikan pikiran alternatif kepada anak muda supaya mereka berminat lagi masuk politik. Amin. Semoga ya, saya berharap bisa lebih baik itu. Luar biasa ini. Podcast. Jadi ini Bang, souvenir dari podcast Bicara Santai. Nah teman-teman di podcast Bicara Santai, kalau mau pesan souvenir seperti ini, ya nanti saya cantumin link pemesanannya di deskripsi dan di video ini. Ini support dari OSEP Plakat ya. Oni Kreatif, tempat pembuatan souvenir paling recommended di Kota Mataram, paling murah nih. Nah teman-teman jangan sampai kelewatan. Nanti juga Bang kalau ada event di DPR dan lain sebagainya, jangan lupa Oni Kreatif. Siap. Siap. Saya akan sampaikan. Siap Bang. Nanti ini saya pampang di ruangan saya di kantor saya. Siap, ini bisa diterima Bang. Oke, makasih. Terima kasih banyak Bang. Mudah-mudahan ini menjadi simbol perjuangan untuk kepentingan masyarakat NTB. Amin ya Rabbal alamin. Makasih Mas Yusril. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak ya. Kok saya jadi terima kasih banyak Bang? Saya jadi ya ke bawa suasana ya. Jadi teman-teman semua itu Bicara
santai saya bersama dengan Bang Ahdiansah, ya, seorang aktivis, sekarang menjadi anggota DPR Provinsi NTB dan tentunya terus berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Amin. Saya Yusril Iza Mahendra, ya, bersama dengan seorang intelektual, seorang aktivis dan seorang politisi NTB, Bang Ahdiansah menyampaikan salam hormat. Ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat dalam berpikir. Amin, dan ya. selalu sehat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat NTB. Amin, amin ya rabbal alamin. Kira-kira apa lagi, Bang? Mungkin pesan kita yang paling utama adalah ya cintailah Nusa Tenggara Barat ini. Kalau Nusa Tenggara Barat ini adalah daerah yang kaya, daerah yang menjadi spot banyak orang. Terakhir kita punya GP, MSGP. Ya. Tidak semua daerah bisa mengambil itu. Kenapa harus Nusa Tenggara Barat? Jadi there is something yang spesial di sini. Oke. Ayo Iya. kita kawal semua pembangunan di NTB dengan cara kita. Oke, kita kawal terus NTB ini dan teman-teman aktivis kawal Bang Ahdiansah. Jangan cuma sendiri di parlemen, Amin, ya. amin. Aktivis masuk ke politik. See you next time teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Bang. Oke, Iya. siap ya. Mantap. Siap.